Bayangkan ini, ribuan tahun yang lalu, manusia membersihkan gigi mereka bukan dengan pasta gigi rasa mint, tapi dengan abu, kerikil, bahkan air kencing. Ya, air kencing manusia. Dan lebih mengejutkannya lagi, pasta gigi yang kita kenal hari ini awalnya bahkan tidak dirancang untuk gigi. Lalu sebenarnya untuk apa? Dan bagaimana bisa benda aneh ini berubah jadi ritual pagi dan malam yang kita lakukan setiap hari? Kalau kamu penasaran, pastikan kamu simak sampai habis. Jangan lupa juga untuk tekan tombol suka kalau kamu baru pertama kali dengar fakta aneh ini, subscribe kalau kamu suka konten seperti ini, dan bagikan ke temanmu yang hobi gosok gigi tapi belum tahu sejarah gilanya. Sejarah kebersihan mulut sudah dimulai jauh sebelum adanya dokter gigi, klinik kecantikan, atau iklan-iklan di TV. Kita harus mundur sangat jauh, ke masa ketika manusia bahkan belum mengenal sikat gigi. Menurut papirus-papirus Mesir kuno yang ditemukan arkeolog, sekitar 4.000 tahun yang lalu, orang-orang di sana sudah memakai semacam campuran kasar yang terbuat dari serbuk cangkang telur, batu apung yang dihancurkan, dan abu hewan. Tujuannya bukan untuk membuat senyum mereka putih berseri, melainkan untuk membersihkan mulut dari sisa makanan dan mencegah bau busuk. Pasta itu lebih mirip scrub kasar daripada pasta gigi, dan penggunaannya tentu terasa sangat menyakitkan. Menariknya, bangsa Mesir sangat peduli dengan kesehatan gusi. Mereka percaya bahwa penyakit mulut bisa berdampak langsung pada tubuh dan bahkan pada kehidupan setelah mati. Maka dari itu, campuran abrasif ini seringkali ditambahkan bahan-bahan antiseptik alami, seperti daun mint, garam laut, dan resin pohon. Disinilah kita mulai melihat cikal bakal pasta gigi dalam bentuk yang sangat primitif. Beralih ke Tiongkok kuno. Di negeri ini, pendekatan mereka jauh lebih aromatik dan herbal. Dikutip dari manuskrip kuno dinasti Han, sekitar 2000 tahun yang lalu, masyarakat Tiongkok menggunakan campuran garam, jahe, ginseng, dan bunga-bunga kering untuk membersihkan gigi dan menyegarkan napas. Bukan hanya sebagai bagian dari kebersihan tubuh, melainkan juga simbol dari kehormatan dan status sosial. Orang yang giginya bersih dianggap memiliki kedisiplinan dan martabat. Di India, dalam tradisi Ayurveda yang berusia ribuan tahun, dikenal praktik yang disebut Danthavan, yaitu membersihkan mulut menggunakan ramuan dari kulit pohon neem, cengkeh, dan adas. Ini bukan hanya untuk membersihkan, tapi juga sebagai terapi untuk menjaga keseimbangan elemen tubuh. Mereka bahkan sudah mengenal konsep oil pulling, yaitu berkumur dengan minyak kelapa atau wijen untuk mengangkat racun dari tubuh. Yang menarik, praktik-praktik ini masih dijalankan hingga hari ini di banyak tempat di India. Sementara itu, di Kekaisaran Romawi, orang-orang memiliki pendekatan yang jauh lebih ekstrem. Beberapa sumber, termasuk tulisan Pliny the Elder, menyebutkan bahwa air kencing manusia digunakan sebagai pemutih gigi. Kenapa? Karena air kencing mengandung amonia, zat yang secara kimia memang bisa membantu menghilangkan noda. Walaupun terdengar menjijikkan, ini adalah praktik yang diterima luas pada masa itu. Bahkan, air kencing dari wilayah tertentu, seperti Portugal, dianggap lebih berkualitas dan diperdagangkan secara khusus untuk kebutuhan ini. Fakta ini bahkan sampai menjadi bahan hukum. Pada masa Kaisar Vespasianus, penggunaan dan perdagangan air kencing dikenai pajak khusus, yang dikenal sebagai Vectigal Urine, pajak air kencing. Bayangkan, suatu hari kamu beli odol dan ditanya, mau yang bebas pajak atau yang premium dari Portugal? Maju ke abad pertengahan, ketika Eropa mengalami kemunduran dalam banyak hal, termasuk kebersihan. Praktik membersihkan gigi menurun drastis. Banyak orang percaya bahwa menggosok gigi terlalu sering bisa melemahkan gigi atau bahkan membahayakan otak. Akibatnya, bau mulut menjadi hal yang lumrah. Untuk menyiasatinya, para bangsawan biasanya mengunyah rempah-rempah wangi seperti kayu manis atau cengkeh, bukan untuk membersihkan mulut, tapi untuk menutupi bau tak sedap. Namun, bangsa Arab di Timur Tengah justru melestarikan ilmu kebersihan mulut secara lebih ilmiah. Di dunia Islam, miswak atau siwak, sebatang kayu dari pohon arak, digunakan secara luas untuk membersihkan gigi. Ini disebutkan dalam banyak teks keagamaan dan medis. Menurut catatan dari Ibnu Sina dalam Canon of Medicine, miswak tidak hanya membersihkan tetapi juga memperkuat gusi dan memberikan aroma segar. Hingga hari ini, miswak masih digunakan di berbagai negara sebagai alternatif alami pasta dan sikat gigi. Ketika Eropa memasuki zaman pencerahan, praktik kebersihan pribadi mulai kembali dihargai. Di Prancis abad ke-18, pasta pembersih gigi mulai dijual dalam bentuk bubuk. Bahan-bahannya masih cukup keras, batu bata yang dihancurkan, batu bara, dan garam.
Tapi seiring berkembangnya ilmu kimia, muncul bahan-bahan baru seperti kalsium karbonat dan sabun yang mulai digunakan untuk membuat produk lebih lembut dan efektif. Barulah pada abad ke-19, kita mulai melihat pasta gigi seperti yang kita kenal hari ini. Menurut Encyclopedia Britannica, pada tahun 1866, seorang dokter gigi bernama Washington Sheffield dari Amerika Serikat membuat pasta gigi dalam bentuk krim yang bisa diperas dari tabung timah. Ini adalah cikal bakal kemasan odol modern. Produk ini juga menjadi populer karena ditambahkan rasa mint yang menyegarkan, hal yang hingga kini menjadi standar industri. Pada awalnya, pasta gigi masih dianggap barang mewah. Hanya orang-orang kelas atas yang mampu membeli. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan masyarakat, pasta gigi mulai diproduksi massal dan dipasarkan secara luas. Kandungan seperti fluoride pun mulai ditambahkan pada pertengahan abad ke-20. Setelah berbagai studi ilmiah membuktikan bahwa fluoride bisa memperkuat enamel gigi dan mencegah gigi berlubang. Tapi disinilah letak ironi yang menarik. Meskipun pasta gigi modern didesain untuk gigi, bahan-bahan aktif di dalamnya juga memiliki efek lain yang tidak terduga. Misalnya, triklosan, bahan antibakteri yang dulu umum digunakan dalam pasta gigi, ternyata juga digunakan dalam sabun dan produk disinfektan. Namun, karena kekhawatiran terhadap resistensi antibiotik dan dampak lingkungan, penggunaan triklosan kini dikurangi secara drastis. Bahkan ada beberapa produk pasta gigi yang dipasarkan sebagai pencerah kulit di beberapa negara. Ini menimbulkan kontroversi, karena pasta gigi tidak dirancang untuk digunakan di kulit dan bisa menyebabkan iritasi parah. Jadi, dalam konteks ini, pasta gigi kembali menyimpang dari tujuan utamanya, mengulang sejarahnya sebagai sesuatu yang bukan khusus untuk gigi. Yang lebih mengejutkan, pada tahun 2021, sebuah studi dari Universitas Manchester menemukan bahwa mikroplastik dalam pasta gigi lama bisa mencemari lingkungan air dengan cara yang sangat berbahaya. Kandungan seperti polietilen yang digunakan sebagai butiran pembersih terbukti sulit terurai dan bisa masuk ke dalam rantai makanan laut. Jika kamu sampai di bagian ini, artinya kamu benar-benar penasaran dengan asal-usul benda sehari-hari yang kelihatannya sepele ini. Jangan lupa tekan tombol suka, biar kami tahu kamu suka konten penuh fakta tak terduga seperti ini. Kalau kamu pernah dengar kisah aneh tentang produk sehari-hari lainnya, tulis di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode berikutnya yang bakal makin mengungkap hal-hal mengejutkan lainnya. Kembali ke soal pasta gigi. Hari ini berbagai varian tersedia, dari yang khusus untuk gigi sensitif, untuk pemutih, untuk anak-anak, sampai yang mengandung arang aktif. Tapi semuanya adalah hasil dari ribuan tahun eksperimen, kegagalan, dan bahkan kebiasaan ekstrem yang kadang bikin kita bertanya-tanya. Apakah dulu manusia benar-benar nekat demi mulut bersih? Seiring teknologi makin maju, tren juga mulai berubah. Di Jepang misalnya, sudah ada pasta gigi yang bisa dimakan. Ya, tidak perlu dibilas. Di Amerika Serikat, beberapa startup kini mengembangkan pasta gigi dalam bentuk tablet tanpa kemasan plastik. Inovasi ini bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga bagian dari gerakan peduli lingkungan. Jadi, kalau kamu lagi gosok gigi malam ini, luangkan waktu sebentar untuk mikir. Benda yang kamu pencet dari tabung itu bukan cuma sekadar odol. Di balik rasa mint dan busa putihnya, tersembunyi perjalanan panjang manusia dari zaman batu hingga zaman digital. Dan yang paling menarik, kisah ini belum selesai. Karena mungkin 1000 tahun dari sekarang, pasta gigi yang kita pakai hari ini akan dianggap sama anehnya dengan pasta gigi dari air kencing yang digunakan bangsa Romawi. Sebelum kamu tutup video ini, pastikan kamu share ke teman kamu yang suka sejarah unik atau suka mikir sambil sikat gigi. Dan kalau kamu belum subscribe, sekarang waktu yang tepat. Karena di Kuak Fakta, kita bakal terus mengungkap hal-hal yang kelihatannya biasa, tapi ternyata luar biasa.